selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Risa lagi sakit, Pak. Sakit apa tuh? Ada. Risa pakai kamu, Pak. Risa pakai hati. Laki-laki. Siapa pacarnya emang? Kamu ya? Kamu yang bisa kaki. Bukan, namanya kafi. Tapi nggak masuk, Pak. Tapi nggak masuk orangnya? Iya. Parah sih tuh orang yang suka. Kafi namanya Kak. Oke. Sebelum mulai pelajaran, doa dulu satu orang. Pimpin doa. Oke, sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke. Absen dulu ya. Sudah selesai. Alia Hanan, Hadir, Pak. Dedi, Apa, Pak? Atau, Pak? Biasa aja, Pak. Masih. Fauzia, Dia sakit, Pak. sakit ya. Kaila Radinatala, Hadir, Pak. Aira Nisa Azari, Hadir. Muhammad Aji. Nah, keluar tadi, Pak, dia. Sekarang ke sana ya. Oh, tadi saya lihat di itu. Iya. Jadi lagi apa sih namanya? Biasanya orang setrap itu pegang kuping angkat kaki. Iya, Kayak gitu. gitu. Iya. Muhammad Fahmi, Di sini, Pak. Di sini. Lomba tilawah. Ada, Pak. Masya Allah. Doain ya semoga menang. Amin. Maisa Gabriela, Hadir, Bapak. anak baru ya? Iya, Bapak. Baru kelihatan. Dari SMA mana? SMA 3 Depok, Pak. Jauh banget. Kelasnya Matera sekarang. Jauh juga ya. Oke lanjut. Nabila Saputra, Hadir, Pak. Rizky Fadil Kasman, Saya Pak. Sabrina Zulfa, Siapa? Syawar Restiana, Hadir, Bapak. Jenny. Hadir. Oke, tahu nggak hari ini bakalan belajar apa? Kalau ada saya tuh mata pelajaran apa sih? Agama, Pak. Matematika. Bahasa Cina. Oke, hari ini kita bakalan belajar geografi. Geografi pelajaran masuk Ada saya. orang bagian lagi bisa masuk, Pak. Bapak nggak bisa buka, Masih Pak. aku bunuh. PDP siapa? Ini kayak Bentar ya. Bisa buka nggak, Pak? Saya bantuin deh. Boleh, bantu. PG, bantu. Pakai kayak rajin, Pak. Enggak, Pak. Ikut-ikut itu bohong. Sebentar. Oke, kita kan bakal belajar masalah perkotaan ya. Urgensi buat belajar ini apa sih? Coba kamu, Devi. Untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan di perkotaan itu sendiri, Pak. Oke, yang lain kamu lihat apa? Yang kurang lebih sama sih, Pak, kayak review. Jadi kita bisa mengetahui permasalahan di kota itu apa aja dan bagaimana cara solusi kita menyelesaikan itu. Oke, jadi dari pernyataan itu pada intinya tujuan pembelajaran kita itu buat mengetahui permasalahan perkotaan. Nah, perkotaan itu kan setiap kota itu pasti ada masalahnya sendiri. Nah, buat masalahnya apa? Nah, ini semuanya ini adalah masalah perkotaan. Kedatangan populasi, lapangan pekerjaan menipis, kemiskinan, pengangguran, kebutuhan umum, kebutuhan sosial, kriminalitas, banjir, pajak, korupsi, dan lain sebagainya. Ini semuanya itu saling berkaitan. Kedatangan populasi pertama, kedatangan populasi bikin lapangan kerja menipis, lapangan kerja menipis, bikin kemiskinan, pengangguran, kebutuhan umum, kriminalitas sosial, kriminalitas, banjir, macet, dan ini saling berkaitan. Ya, posisinya ada yang mau ditanya nggak? Jelas? Terus banget. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Nah, kenapa tuh, Pak? Jadi seperti yang tadi saya jelaskan ya, itu sebenarnya saling berkaitan. Nih, dari overpopulasi, pertama kan pada penduduk nih, lapangan kerjanya langsung menipis karena kebanyakan orang, ketimpangan sosial. Oke. Nah, ketimpangan sosial menciptakan kemiskinan. Terus kemiskinan menciptakan kriminalitas. Kemiskinan akan membuat sebagian orang akan menggunakan berbagai cara untuk bertahan hidup meskipun itu ilegal, kayak begal, tawuran, merampok, dan lain sebagainya. Iya, betul. Terus dia jadi begal nggak? Betul. Kita baik-baik dulu, Pak. Banjir. Nah, kalau banjir ini sebenarnya nggak ada kaitannya sampai tadi ya.
sedikit berkaitan karena kebanyakan penduduk bakalan bikin pemukiman itu jauh lebih banyak gitu. Rumah-rumah yang tadinya itu lahannya kebun, tanah dan lain sebagainya, area resapan, jadi dibuat pemukiman. Jadi area resapan berkurang, buang sampah sembarangan, makin banyak orang kan makin banyak orang yang kelakuannya random. Saluran air terhambat, fasilitas penanggulangan kurang terawat. Kalau itu berkomunikasi. Kemacetan, nah banyaknya orang kan bikin macet ya. Lanjut. Nah, upaya peningkatan kualitas penduduk. Oke, buat solusinya itu pendidikan dan pelatihan. Karena percuma juga kan kalau banyak orang-orang dari daerah lain ke sini ke kota ini gitu kan ya. Tapi dianya itu nggak berkualitas, gitu kan. Jadinya malah nambah beban doang. Jadi diperlukan pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, pelayanan kesehatan dan KB ini supaya fasilitas kesehatan itu jauh lebih memadai dan KB itu supaya tidak melahirkan anak yang saya masih gak mampu nih, tapi dia malah melahirkan anak gitu. Itu kan malah nambah beban baru gitu kan ya. Nah, pemerataan pembangunan daerah. Kalau misalnya semua di daerah Indonesia merata seperti Jakarta, gitu, gak mungkin dong orang daerah-daerah lain itu bakalan ke Jakarta juga. Pasti bakalan fokus membangun daerahnya masing-masing, ya kan? Gitu. Peluang kerja dan kewirausahaan. Nah, buat orang yang berkota besar itu kan bakalan mereka buat cari kerja, gitu kan ya. Kalau peluang kerja dan kewirausahaan itu bertambah meningkat, pasti gak bakal ada lagi pengangguran, kemiskinan, kriminalitas. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Saya mau nanya Pak, Oke. kan tadi udah jelasin ya terkait permasalahan di perkotaan, baik tadi dari segi angka pengangguran semakin tinggi, terus juga kriminalitas. Nah pertanyaannya itu bagaimana Pak solusinya agar kriminalitas terus juga ketimpangan sosial, intinya permasalahan di perkotaan itu bisa diselesaikan gitu. Dan apakah ada kebijakan dari pemerintah itu sendiri atau malah cuek gitu? Yang saya tahu gitu permasalahan Indonesia tentunya yang kayak tadi salah satunya pengangguran itu semakin tinggi gitu ya Pak. Nah itu bagaimana Pak solusinya? Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi sebenarnya. Nah, semuanya berawal dari atas, ledakan populasi. Tanpa anggota kemiskinan, pengangguran, ketimpangan umum, ketimpangan sosial. Kalau mau stop yang ini dan lain sebagainya, harus dimulai dari atasnya dulu. Ledakan populasi. Kayak yang saya bilang tadi, ledakan populasi itu karena di daerah lain itu gak ada yang fasilitasnya yang sebagus di kota ini, gitu kan ya? Setuju nggak? Setuju. Nah, jadinya orang-orang pada kesini buat nyari pekerjaan, sampai lapangan pekerjaan yang menipis. Lapangan pekerjaan menipis kan orang ada pengangguran, jadilah kemiskinan. Jadi kemiskinan ada di timbangan sosial. Timbangan sosial karena orang gengsi atau ini sedang bertahan hidup, terakhir kriminalitas, yaitu dompet, merampok, begal dan lain sebagainya. Paham? Nah, jadi kalau buat solusinya itu ada peran pemerintahnya, ada peran masyarakatnya. Kalau peran pemerintahnya itu kayak yang tadi di slide terakhir itu menyiapkan pendidikan dan pelatihan gitu. Jadi biar orang yang kesini itu enggak beban-beban banget gitu loh. Terus ada yang pemerataan pembangunan daerah. Jadi enggak biar pembangunan itu enggak kesini semua gitu. Jadi fokus bangun daerah masing-masing. Oke, yang lain ada yang nanya? Coba tanya aja. Oke, kalau nggak ada yang nanya, oke saya yang nanya. Kamu kemacetan itu gara-gara apa sih? Kemacetan itu biasanya ada beberapa faktor Pak. Ada dari ruas jalan yang sempit tapi massa kendaraannya banyak. Ada juga karena adanya pembangunan di setiap jalan itu yang jadi arus kendaraan di situ tuh jadi macet. Gitu. Oke, yang lain? Ada yang mau bantu? Siapa? Mengulang aja kan Pak? Ya, mau ulang lagi. Apa yang kamu tangkap aja dari yang tadi Ya, Rifki yang bilang? tadi saya dengar dari Rifki bahwasanya yang saya pahami juga ya Pak, kan tadi Bapak bertanya macet ya. Itu disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya itu
memang si arus jalannya itu sempit dan banyak bangunan sehingga massa itu yang mengendarai motor atau pokoknya transportasi itu semakin banyak massa gitu, semakin macet, ya terhambat juga perjalanan seperti itu. Nah, betul apa yang dibilang jadi teman-teman. Jadi macet itu ya jadi macet itu karena banyaknya penduduk yang tinggal di sini dan yang kerja di sini gitu. Jadi ada yang dari Bogor, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Tangerang dan lain sebagainya itu dari daerah lain gitu kan. Jadi arus lalu lintas pun itu padat karena sama-sama ingin memasuki jalur itu. Nah, gitu. Oke. Kira-kira kenapa ya Pak? Di daerah-daerah kayak sekitaran Jabodetabek, sekitaran Jakarta itu kayak misalnya Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, itu masih kayak kesulitan menciptakan lapangan kerja yang jadinya tuh masyarakat di daerah tersebut otomatis jadi nyari pekerjaan tuh di Jakarta yang menyebabkan kemacetan. Itu kira-kira kenapa ya Pak? Di daerah-daerah tersebut masih terjadi kesulitan pembukaan lapangan kerja. Oke. Menurut Bapak? Pertanyaannya bagus, Rifki. Nah, sepertinya. Oke. Balik ke sekarang tadi. Pemerataan dan pembangunan daerah itu menjadi solusi karena seperti yang kita tahu ya, semua pembangunan itu berketimpangan di Jawa semua, di Jakarta doang, ya kan? Nah, itu yang bikin orang-orang di luar pengen nyari kerja di Jakarta, gitu. Jadi solusinya itu entah itu dari pemerintah daerah atau rakyatnya sendiri, itu harus sama-sama membangun daerah, gitu. Supaya nggak semuanya itu numpuk di Jakarta dan di Jawa. Jadi kan orang pada ngeluh pembangunan semua di Jawa, pembangunan semua di Jakarta, gitu kan. Itu karena mereka juga kerjanya di Jakarta. Jadi ya menciptakan ketimpangan sosial, ketimpangan daerah dan sebagainya, dan menyebabkan masalah-masalah yang tadi kita jelaskan. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Cukup Pak. Oke, saya mau bikin kelompok 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, kelompok 2. Kita main game aja ya. Oke. Karena kan udah capek ya, belajar mulu ya. Iya, Pak Juli. Dulu kan belajar dulu. Oke, kelompok 1 sini, kelompok 2 yang ini. Kelompok 1, 1, 2, 3, 4. Kamu kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Nah, buat teknis permainannya, kalian bakalan saling serang. Enggak, bukan saling serang fisik, bukan. Maksudnya kalian saling lempar pertanyaan gitu. Oke, paham kan? Tentang apa Pak? Tentang yang sama ya. Jadi jadi kelompok ini nih nanya tentang apa yang tadi dijelasin itu. Kemacetan itu apa sih atau populasi itu apa sih gitu. Nah yang ini menjawab. Nah nanti kalau ini dijawab, ini balas tanya ke sini. Paham nggak? Oke, lanjut langsung. Kamu Diskusinya. langsung boleh diskusi dulu. Oke, waktu diskusi udah selesai. Sekarang perwakilan kelompok boleh tweet. Siapa yang mau duluan? Ini sweetnya mau gimana? Kertas batu atau gini? Kesepakatan ya? Gini. Bang, batu gunting kertas, batu gunting kertas. Kesepakatan saya. Boleh kertas batu. Nah, kelompok review duluan. Gak apa-apa. Boleh. Ya, jadi ya. Iya. Kita dari kelompok berapa? 1 ya? Iya. Ya, dari kelompok 1 ingin bertanya soal topik kemacetan yang sudah Bapak juga jelaskan. Yang kita sama-sama tahu di Jakarta ini lagi marak banget pembangunan jalur-jalur transportasi, misalnya kayak LRT, MRT dan sebagainya. Nah, namun seringkali di segi pemerintahan itu kayak membangun kayak gitu-gitu tuh masih kayak jangka waktunya itu lama banget, terus kayak menimbulkan banyak kemacetan. Nah, dari kalian tuh kayak solusi dari permasalahan tersebut tuh apa? Oke, kelompok 2 pernah jawab. Siapa yang menjawab dulu? Ini. Oh ya, kalau ini pandangan saya kan ya. Seperti tadi udah disampaikan, yang pertama itu adanya di apa sih tadi, ledakan populasi ya. Itu dari situ dulu kita mulainya, karena semakin banyak massa maka akan semakin padat juga kan penduduk khususnya di Indonesia gitu. Begitupun dengan kemacetan, kalau semakin banyak massa juga semakin terhambat juga perjalanan kita. Dan apalagi tadi disinggung terkait pembangunan jalan ataupun apapun itu ya pembangunan. Seharusnya dari pemerintah sendiri biasanya kan udah ada targetnya. Meskipun secara target itu tidak tercapai, seharusnya dari pemerintahnya langsung sih yang ada tindakan lagi gitu, di follow up seperti itu. Dan dari kitanya pun masyarakat gitu ya, seharusnya bisa apa ya, membantu jalannya
pembuatan atau perbaikan jalan seperti itu. Contohnya dengan tidak mengganggu orang yang sedang bekerja. Kadang kan itu kita juga ya, khususnya masyarakat itu. Kadang dengan kita macet juga itu kan bisa terganggu. Tapi kan itu balik lagi ke si pembangunan jalan itu tadi. Tapi kuncinya ada di ledakan populasi gitu. Kalau dari saya, mungkin bisa teman-teman saya tambahkan. Saya mau nambahin. Biasanya tuh tadi kemacetan karena pembangunan kan. Kayak pembangunan jalan transportasi sama pembangunan tanah yang kayak bank gitu loh. Nah, itu bisa diatasi dengan pembangunan dilakukannya itu pada malam hari. Iya. Karena aktivitas masyarakat kan biasanya siang hari. Nah, makanya jadi buat macet. Harusnya tuh pemerintah atau yang punya pembangunan itu tuh bikin SOP kalau kegiatannya dilakukan di malam hari. Gitu mungkin. Boleh. Boleh silakan. Namun kalau misalnya dilakukan malam hari itu juga kayaknya nggak bakal ngaruh kayak soalnya dia kan ditutup ya, jadi kayak mau dilakukan pagi, siang, sore, malam pun juga tetap macet gitu. Tapi kan bisa mengurangi kemacetan karena kan di malam hari itu kan masa mobil transportasi dan Enggak. lain-lain itu kan bisa emang berkurang di Kayak malam gini hari. kalau oke ya sip. Oke, jawab. Jawab. Kalau belum puas, kita lanjut nanti minggu depan ya. Oke, sekarang giliran kamu keluar, kita tanya. Ayo pertanyaan teman-teman. Silakan. Jangan ini lagi. Pertanyaannya tadi kayak yang kita tahu kan kayak kriminalitas itu kan emang banyak terjadi di Indonesia ya. Karena tadi pengaruhnya karena kemiskinan yang menimbulkan kriminalitas. Tapi itu kan kita juga nggak bisa nyalahin mereka juga kan yang kayak secara apa ya, kita kayak Masa miskin? Iya, Jadi kriminal. enggak kok maksudnya kayak maksudnya kita nggak bisa nyalahin mereka juga yang kayak emang dia lagi butuh apa namanya, butuh uang. Jadi ya yang kasihan juga kan, kita kayak gimana solusinya buat kriminalitas itu berkurang, jadi ya orang-orang yang miskin itu bisa nggak jadi kriminal, nggak usah jadi Ya. kriminal. Betul, sehingga tidak adanya ketimpangan sosial. Ada. Kalau dari kelompok kita sih mungkin solusi yang bisa diambil oleh pemerintah itu kayak memperdayakan masyarakat remajanya. Kan biasanya itu kan dilakukan tawaran-tawaran itu kan biasanya dilakukan oleh masyarakat remajanya. Itu bisa dilakukan kayak misalnya pembukaan lapangan kerja yang maksudnya kayak lapangan kerja yang biasanya itu kan yang melakukan lapangan kriminalitas itu kan yang lulusan SD, SMP gitu kan. Mungkin terus misalnya dia dibukakan lapangan kerja yang standar mereka itu bisa mereka jadi punya kegiatan lain selain dia melakukan tawuran, atau misalnya melakukan pemberdayaan kayak apa namanya meningkatkan kualitas SDM-nya, kayak misalnya pendidikannya lagi dikaitin lagi atau sekolah-sekolah gratis atau segala macamnya gitu, supaya masyarakat di tingkat kemiskinan yang masyarakat yang berstatus kemiskinan itu bisa terdidik gitu. Misalkan yang kayak gitu kan biasanya mempunyai kayak rata-rata kan kayak misalnya orang-orang itu kan diajar atau gitu terus tidak punya pemikiran kritis atas apa yang dilakuin. Itu sih. Kemudian ada yang mau nambahin? Yang nomor satu? Sama seperti Jadi semuanya sama yang ada tadi ya? Iya, kita tadi udah diskusi. iya. Oke, terjawab kan Mas Bang? Saya mau nanggepin. Boleh. Singkat aja. Ya, singkat saja. Tadi kan disinggung terkait lapangan pekerjaan. Iya. Tapi pada kenyataannya di Indonesia sendiri itu malah lapangan kerja itu minim gitu. Dan mayoritas orang yang memang udah lulusan bahkan S1 itu banyak pengangguran. Nah, bagaimana solusinya agar menciptakan lapangan pekerjaan yang memang betul nyata gitu, tidak hanya omongan semata seperti itu. Itu kan solusi bagi pemerintah dari saya, karena saya bukan kebijakan pemerintahnya. Oh, pemerintah. Bukan, karena saya mahasiswa belum jadi pemerintahnya. Masih siswa ya, siswa. Gitu. Nah, itu mungkin dari saran saya saja. Kalau misalnya buat lapangan pekerjaannya itu mungkin bisa dari masyarakatnya sendiri membangun lapangan pekerjaan, misalnya kayak berwirausaha atau semacamnya gitu. Bisa dari dari pemerintahnya bisa kayak kasih modal gitu ke masyarakatnya, biar masyarakat di situ tuh bisa buka lapangan kerja yang dimana nanti masyarakat di situ bisa terserap gitu lapangan kerjaan di situ. Gitu. Oke. Jadi benar apa yang Rifki bilang. Nah, jadi izinkan saya menyimpulkan ya. Jadi kan tadi pertanyaannya. Jadi kan kalian tuh bahas soal apa yang saya jelaskan. Itu semuanya benar apa yang kalian tangkap. Jadi kita
kita doain aja semoga kalian ini yang tadi udah bisa jelasin dengan baik ya permasalahan perkotaan bisa jadi pemerintah. Amin. Amin. Dan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sini. Gitu. Oke, buat kesimpulan, jadi permasalahan perkotaan itu benar ya ada di ledakan populasi. Jadi semuanya saling terhubung. Ledakan populasi, ledakan kemiskinan, pengangguran, pengangguran umum, pengangguran sosial, kriminalitas, banjir, macet, polusi dan lain sebagainya. Karena semakin banyak orang ada dua sisi, akan semakin banyak sumber daya dan akan semakin banyak beban yang akan ditampung oleh kota tersebut gitu. Oke, buat penugasan berikutnya kalian buat rangkuman senangkapnya kalian aja tentang permasalahan perkotaan. Salah satu aja juga nggak apa-apa. Kayak misalnya kamu nih, Aliana overpopulasi, Fauzia lapangan kerja menipis, misalnya Rifki penyimpangan sosial gitu. Senangkapnya aja buat rangkumannya itu dikumpulinnya itu pertemuan depannya. Baiklah. Oke, karena ada waktu istirahat, kalian juga udah berlapar. Ya, dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.